Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan belajar tentang membaca teks petunjuk, sumber energi alternatif, sumber daya alam. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami teks petunjuk dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu memahami sumber energi alternatif dengan benar. Dan dengan membaca, anak-anak mampu memahami sumber daya alam dengan benar. Baik anak-anak, mari kita pelajari pembelajaran 1. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio atau makhluk hidup. Jadi, energi alternatif itu adalah energi pengganti. Baik anak-anak, mari kita baca teks petunjuk bagaimana membuat layang-layang. Mari kita baca bersama-sama. Bagaimana membuat layang-layang? Bahan-bahan yang dibutuhkan: 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Nomor 2. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Nomor 3. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Nomor 4. Benang wol, 5 gunting, dan 6 lem. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Anak-anak bisa melihat gambarnya. Nomor 2, ikat bambu dengan menggunakan benang. Nomor 3, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran dan jiplak. Nomor 5, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Nomor 6, gunting kertas koran tepat di atas garis. Nomor 7, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Nomor 8, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Nomor 9, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Nomor 10, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Serta nomor 11, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, anak-anak bisa membaca teks petunjuk dengan memperhatikan gambar yang sudah ada, agar anak-anak dalam membuat layang-layang juga akan semakin jelas. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah
bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Nah, energi matahari ini juga bisa untuk memasak, yaitu menggunakan kompor bertenaga surya. Jadi energinya itu dari matahari. Kemudian angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Nah, angin ini sekarang juga digunakan untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian yang ketiga, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras sehingga dapat menghasilkan listrik. Kemudian yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Kemudian yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian nomor 6, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Ingat ya, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Gambarnya seperti ini. Ini adalah tanaman jarak atau biji jarak. Minyak jarak dari biji tanaman pakar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi.
karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga, begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Lalu, apa kelebihan dan kelemahan dari sumber energi fosil dan alternatif itu? Mari kita bahas bersama. Kelebihan menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, yaitu pertama, biaya yang diperlukan tidak terlalu besar karena dapat diperoleh dengan mengeruk di permukaan bumi. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil lebih mudah. Tetapi apa kelemahan menggunakan bahan bakar fosil? Yang pertama, cepat habis jika digunakan terus-menerus. Yang kedua, menimbulkan pencemaran karena adanya sisa pembakaran, misalnya karbon monoksida yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian kelebihan sumber energi alternatif, yang pertama dapat digunakan terus-menerus karena tidak cepat habis. Yang kedua, energi yang dihasilkan sangat besar. Kemudian tidak mencemari lingkungan. Kemudian kelemahannya sumber energi alternatif. Yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar, misalnya dalam pembuatan PLTA. Kemudian diperlukan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif ke bentuk energi yang bisa langsung digunakan. Kemudian ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya untuk menggunakan air, angin, atau tanaman lainnya itu sangat dipengaruhi oleh musim. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Pada pembelajaran ini, anak-anak akan belajar tentang perilaku hemat energi dan menyanyikan lagu dengan tanda tempo. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami perilaku hemat energi dengan benar. Dengan mempraktikkan, anak-anak mampu memahami lagu dengan tempo dengan benar. Baik anak-anak, kita bahas pembelajaran 2. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Nah, penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil, misalnya minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Baik anak-anak, mari kita baca bacaan berjudul Ayo Hemat Energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat lama, sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja
Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babagan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala, ada atau tidak yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, ini salah satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaiannya. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun, bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Baik anak-anak, mari kita pelajari perilaku hemat energi, perilaku yang tidak hemat energi, manfaat energi, dan dampak jika tidak hemat energi. Yang pertama, perilakunya adalah menyalakan lampu pada malam hari. Yang tidak hemat energi, menyalakan lampu pada siang hari. Manfaat hemat energi yaitu menghemat energi atau menghemat biaya penggunaan listrik. Dampaknya jika tidak menghemat energi yaitu pembengkakan biaya penggunaan listrik. Kemudian perilaku hemat energinya pemadaman lampu pada siang hari. Yang tidak hemat yaitu menyalakan televisi tanpa ada yang menonton. Manfaat hemat energi penerangan berjalan lancar, sedangkan dampaknya sering terjadi pemadaman bergilir. Kemudian yang ketiga, memadamkan lampu selesai belajar. Nah, sedangkan yang tidak hemat yaitu tidak menutup keran air selesai memakainya. Manfaatnya memeratakan penggunaan listrik, sedangkan dampaknya menggunakan listrik tidak bisa merata. Kemudian yang keempat, mematikan televisi jika tidak ada yang menonton. Sedangkan perilaku yang tidak hemat, berkendaraan dalam jarak dekat. Manfaatnya jika hemat yaitu mengurangi kerusakan lingkungan. Sedangkan dampaknya jika tidak hemat energi yaitu memperparah perusakan lingkungan. Kemudian yang kelima, menutup keran air selesai menggunakan. Sedangkan yang tidak hemat yaitu menyalakan api kompor gas terlalu besar. Manfaat hemat energinya yaitu mencegah terjadinya pemanasan global, sedangkan dampaknya jika tidak hemat energi adalah terjadi pemanasan global. Itu adalah perilaku hemat energi, perilaku tidak hemat energi, manfaat hemat energi, dan dampak tidak hemat energi.
Nah, baik anak-anak, kemarin anak-anak sudah Pak Guru perdengarkan lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Nah, sekarang silakan anak-anak mendengarkan kembali lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia. Anak-anak juga bisa mengikuti alunan musik dan lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang energi listrik pada kentang dan menyajikan teks petunjuk berdasarkan kegiatan. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak harus saling membantu terhadap sesama dimanapun anak-anak berada. Anak-anak harus membiasakan membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus saling menghargai dan menghormati terhadap orang lain. Tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.